Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bertatalah Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Layakan kami, kuduskan bahkan sucikan kami Bapa. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan jamah setiap kami Bapa. Kami memulai ibadah kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Sembah kami. Haleluya. Berkatalah Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan Kau memulihkan apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
sebab Kau bersabda, amin, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Sembah Dia, sebab Kau berfirman, tiada yang mustahil. Ya Allah, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji. Ya sebab Kau layak Tuhan, kami memuji Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memuji Engkau Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Nyatakan kekudusan Tuhan pagi hari ini. Amin Bapa. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, sebab Kau kudus, Engkau kudus Tuhan. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Kami begitu mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kendala Rabaya Sakata. Berfirmanlah bagi kami semua, Bapakku yang baik. Ajar kami untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu tetap setia, untuk selalu tetap taat di hadapan-Mu ya Bapa. Bawa kami untuk melihat janji-janji-Mu. Bawa kami Tuhan di dalam kehidupan kami, hidup di dalam kemenangan. Bapa, kami serahkan ibadah pertama ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua dengan hikmat sorgawi. Berkati setiap jemaat-Mu dengan pikiran untuk menerima kebenaran firman-Mu. Membuka hati mereka untuk firman diam. Dan mereka melakukan apa yang mereka terima pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami. Dan saat ini mari Engkau urapi hamba-Mu supaya firman itu benar-benar dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat pujian dan penyembahan tim musik. Saya rindu pagi hari ini ada sebuah pelajaran yang berharga dan hari-hari ini betapa kuatnya kita berbicara tentang pengembalaan ya. Nanti tim-tim musik juga bisa ngisi. Saya khawatir nanti di ibadah kedua nanti agak penuh nanti ya. Untuk bisa diisi. Oke, puji Tuhan. Saudara lihat bahwa banyak terjadi sekarang ini dalam situasi dan keadaan
saya selalu berbicara tentang lebih kuat di dalam pengembalaannya. Ya, saya ingin memberitakan sebuah kebenaran firman supaya jemaat Tuhan di ibadah pertama ini bisa memahami bahwa kadangkala kita ini mengalami himpitan yang begitu kuat oleh dunia ini. Ya, seolah-olah kita itu tidak mampu berjalan. Ya, ketika kita start, kita berjalan dalam kehidupan kita, memulai. Ya, mari silakan duduk di ini. Ya, supaya di sini nanti ke ibadah kedua nanti nggak dapat tempat. Ya, dan lihat bahwa ketika kita start dalam ibadah, start di dalam pertama ini kehidupan keluarga kita, bahkan kadangkala ketika kita mengakhiri dengan garis finish, ada yang mengalami kemenangan, kesukaan, ada yang mengalami yang namanya kesulitan, ada yang mengalami berbagai macam ya persoalan yang saya jumpai. Ya, tetapi saya percaya bahwa pelajaran ini adalah bagaimana kita itu, apakah kelemahan itu membawa kita kepada kehancuran? Biar nanti pengertian firman pagi hari ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita dan saudara bisa melihat apa benar kalau saya hidup dalam kelemahan akan berdampak bagi saya pribadi, keluarga saya maupun keturunan saya yang berikut. Puji Tuhan, pelajaran ini saya bersyukur Tuhan memberikan sebuah pengertian. Dan apakah langkah kita di saat terjepit itu bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana kita bisa memahami apa yang harus saya lakukan? Ya, saya bersyukur bahwa ada sebuah dalam kitab 1 Samuel 30 itu diceritakan begini. Daud ketika dia lari dari Saul, ya, pada waktu di daerah Filistin, dia mengalami yang namanya kasih karunia, artinya dia tidak mengalami suatu masalah yang membahayakan dari orang-orang dari masyarakat daripada Filistin ini. Tetapi di situ diceritakan di dalam ayat sebelum ini, ya, bagaimana Daud itu pernah menawarkan diri untuk ikut membantu berperang. Ya. Tetapi karena Daud ini adalah musuh dia, jadi Daud ini tidak mendapatkan tempat di hati daripada tentara-tentara Filistin ini. Lalu Daud itu ditinggalkan dan pada saat dia disuruh pulang ke daerahnya, maka saya ingin mengupas tentang ada suatu kota yang namanya Ziklag. Ya. Jadi Ziklag ini ada sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Ada apa terjadi di Ziklag ini? Dan gereja Tuhan, kalau saudara mengerti bahwa dengan peristiwa di Ziklag ini, saudara akan memahami betapa pentingnya teritorial. Makanya ketika saudara betul-betul menang di dalam teritorial di hati saudara, itu akan berdampak dan berpengaruh dalam teritorial di keluarga saudara. Dan akan berdampak dan berpengaruh di apapun yang saudara kerjakan, yang saudara usahakan. Betapa pentingnya ini, apa yang kita dapati dari Ziklag ini. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel 30. Ya, di situ sampai dia ayat, ya, di sini dikatakan sampai ayat 12, 19. Tapi saya bagikan dulu 3 ayat dulu di depan. Ya. Kita lihat penyerangan di Ziklag, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 2, 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis.
dan istri mereka, serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Apa yang kita dapatkan dari penyerangan di Ziklag ini? Saudara lihat, ada pertahanan yang lemah. Daud seorang pemuji, Daud seorang pemazmur, tetapi ketika dia hidup di dalam doa, kenapa justru anak istrinya ditawan? Bahkan masyarakat di sana pun juga ditawan semuanya. Tanah ini, kotanya dibakar habis, dijarah. Karena lihat, pertahanan yang lemah, dan kedua, terjadi penjarahan di mana-mana begitu mudahnya. Ya. Lalu siapa yang menyerang ini? Amalek. Siapa Amalek ini? Nah, kalau saya ingin membahas dalam 1 Samuel 30 ayat 4 dan seterusnya, saya ingin menjelaskan dulu Amaleknya. Supaya saudara memahami siapa Amalek di akhir zaman ini. Saudara berhadapan dengan siapa? Ya. Amalek itu, siapa Amalek? Amalek itu kita lihat di dalam kitab Ulangan. Saya ingin menjelaskan pada saudara kitab Amalek. Khususnya juga ini para pebisnis, ya, mau buka usaha, baik usaha kecil, usaha besar, keluarga, saudara perhatikan baik-baik ini. Ya, supaya saudara tidak salah dalam melangkah. Saudara mengerti musuh yang mana yang saudara hadapi. Ulangan pasal yang ke-25. Di dalam ayat yang ke-17, bolehkah salah satu membacanya? Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek. Saudara lihat baik-baik terus. Iya, keluar dari Mesir. Iya. Semua orang lemah dan barisan belakangmu dihantam mereka. Ya. Iya. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu, ya, ya, maka haruslah jangan lupa Amalek identik menyerang barisan paling belakang yang lemah. Daud pendoa, Daud pemuji penyembah, tetapi yang diserang bukan Daudnya. Yang diserang justru istri dan anak-anaknya. Pada saat di Ziklag orang Amalek ini, ketika ada Daud dia tidak menyerang. Tetapi ketika Daud ada di daerah tempat lain, Ziklag dihabiskan, dibakar. Setan tidak menggoda Adam. Dia kerjain Hawa. Ketika Hawa jatuh, Adam ikut jatuh. Ketika saudara kuat, perhatikan baik-baik. Siapa barisan paling belakang yang terlemah, dihabisin. Maka tidak jarang, di dalam satu keluarga, engkau kuat berdoa, tetapi ada salah satu di dalam keluargamu terlemah, di situ dibabat habis sama Amalek ini. Maka di dalam kelemahan apakah membawa sebuah kehancuran? Saudara lihat, saudara bergiat bekerja, saudara berdoa berkat turun.
Tetapi kalau ada salah satu di situ tidak connect dengan sorga, kadangkala dia banyak menghabiskan apa yang menjadi milikmu. Ini kita mesti belajar tentang kebenaran firman ini. Maka kalau saudara bergerak, berjalan bersama-sama di dalam satu keluarga, maka dampaknya itu langkahmu akan lebih ringan. Daud berperang dengan kemenangan, tetapi benteng pertahanan di rumahnya itu aman. Bawalah mezbah di tengah-tengah keluargamu untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Ingat baik-baik yang diserang Hawa dulu, yang terlemah. Kalau Adam yang lemah, maka Adam yang diserang dulu. Ya, saudara pendoa ibu-ibu, bapak-bapaknya tidak mau banyak terlibat dengan Tuhan, maka dia menjadi pintu masuk untuk menjatuhkan, menjarah setiap apa yang kau kerjakan. Setiap hasil yang engkau miliki, mungkin sebagai orang tua, tidak sedikit kadang-kadang anak menghabiskan harta orang tua. Kita lihat, kita belajar di sini. Dijarah. Betapa mudahnya dibakar. Betapa mudahnya dihancurkan rumah-rumah yang ada di Ciklak ini. Karena apa? Karena pendoanya tidak ada di tempat. Maka kalau di rumah saudara tidak ada seorang pendoa, sangat berbahaya. Kalau gereja tidak ada pendoanya, maka berdampak berbahaya bagi jemaat-jemaatnya. Makanya setiap hari kita bangun di tempat ini. Tujuannya apa? Meng-backup Amalek yang berusaha merampas apa yang saudara miliki. Merampas apa kesehatan yang saudara miliki. Merampas setiap apa yang dalam suatu keluarga itu damai, sejahtera, sukacita. Itu perlu ada penjaga. Nanti minggu depan saya akan bahas tentang menara pengawas, menara pengintai itu penting. Ya, setiap benteng pertahanan pasti ada menara-menaranya. Di situ ada penunggunya, penjaga yang melihat. Dalam suatu keluarga kalau tidak ada pengawas, tidak ada penjaga, hancurlah kota itu. Sama seperti di Ciklak ini, hancur semua. Karena apa? Karena pasukan peperangnya itu ikut Daud semua ada di daerah lain. Sedangkan di Ciklak kosong. Jadi kalau di rumah kosong dengan pendoa, berbahaya. Saudara lihat. Saya mau bagikan, mencarikan jalan keluar. Amalek ini identik menyerang barisan paling belakang. Dihantam dulu. Jadi kadang-kala kita sebagai orang, nanti saudara anak-anak muda ya, anak-anak muda, nanti kau akan menjadi orang tua. Halo? Nanti kau akan mengerti bagaimana menjadi orang tua. Ketika kita menjadi orang tua, pergumulan terus buat anak-anak. Pergumulan terus buat keluarga. Pergumulan terus. Dan nanti kalau saudara sudah berumah tangga, di situ saudara akan mengerti bagaimana nanti saudara melihat anak-anak saudara. Saudara akan berjuang terus. Sama seperti Daud. Dia berjuang buat kotanya. Dia berjuang buat keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Amalek ini menyerang yang lemah. Saudara lihat. Ayat 19. Oleh ayat bilang begini ya. Alkitab yang terbuka bilang begini ayat 19. Oleh sebab itu akan terjadi ketika Tuhan Allahmu memberikan kedamaian kepadamu dari segala musuh yang ada di sekitarmu, di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu untuk kamu miliki, maka hapuslah ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Alkitab mencatat, selama-lamanya Amalek tetap ada. Turun-temurun. Maka ketika saudara melihat, tidak jarang ketika kita melihat di dalam sebuah keluarga, kita melihat ketika kita menjadi
orang tua atau kita nanti menjadi opa oma, kita melihat cucu-cucu kita, ada yang benteng pertahanan rumah tangganya itu luar biasa bagusnya, ada yang hancur. Kenapa? Jiklak ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Harta benda dihabis dijarah. Tidak ada satupun yang dibunuh. Tetapi tujuannya apa? Untuk menghancurkan Daud. Supaya apa? Supaya berkepanjangan. Kecewa. Kadang-kadang kita begitu. Menyesal di kemudian hari itu tidak enak. Coba dulu saya begini, coba dulu saya begini. Tidak akan terjadi. Maka Amalek ini menyerang berkepanjangan. Di mana letak ayat itu? Kita lihat ayatnya. Ya, waspada dengan kenyamanan. Setiap di dalam kenyamanan, artinya ketika engkau diberikan kedamaian, justru di situ merasa diri aman, Amalek akan bekerja. Daud pergi berperang, Ziklag aman. Tetapi setan, Amalek, dia mencari situasi tempat yang tidak aman. Ya, bagaimana itu? Makanya saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara memesan kenyamanan, saudara meninggalkan doa, mesbah, pagi, siang, malam, hati-hati. Peperangan Amalek ini, Alkitab mencatat, peperangan yang sangat melelahkan. Maka tidak jarang kita itu, ini belum selesai, ada lagi. Ini belum selesai, ada lagi. Peperangan dengan Amalek ini, peperangan yang melelahkan dalam sebuah keluarga. Tidak berubah-berubah. Kenapa? Ya, saudara itu bayar harga. Bayar harga. Jangan saudara menghakimi, tetapi saudara mendoakan supaya ada kesepakatan. Istri, suami, anak-anak, mari bangun doamu. Jangan menyalahkan, tetapi mari doakan kalau dalam kelemahan. Ada dalam satu keluargamu, mungkin anakmu lemah, mungkin istrimu dalam kelemahan, mungkin suamimu dalam kelemahan, mungkin orang tuamu atau anakmu dalam kelemahan, maka kita yang kuat harus mendoakan. Di mana ini? Mari kita lihat. Keluaran 13. Jangan nanti keluar dari 1 Samuel 30 ya, karena kita di situ. Saya sedang mencari sebuah jalan bagi saudara untuk mengerti siapa Amalek ini. Keluaran 13. Ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ya, dia tidak menuntun ke jalan orang Filistin terus, ya, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, ya. Ya. Artinya Tuhan itu menuntun jalan berputar. Walaupun ke tanah yang dimaksud ini dekat, tetapi Allah menuntun umat-umat Tuhan ini berputar lewat padang gurun untuk menghindari peperangan. Meskipun dia berhadapan peperangan juga. Allah menuntun dia. Karena yang dibawa keluar dari Mesir ini, dibawa itu tukang, ada di situ tukang, ada di situ petani, ya. Karena mereka pada saat itu bekerja di situ, bukan sebagai pasukan perang. Kalau mereka dihadapi dengan peperangan, mereka tidak mampu. Maka Allah berkata firman ini, mereka dibawa berputar untuk menghindari peperangan. Tetapi nyatanya mereka toh juga berhadapan di dalam peperangan. Nah, kita lihat
Awal mulanya ada tuntunan Tuhan meskipun mengalami peperangan. Saudara akan dituntun di dalam peperangan-peperangan dalam kehidupan saudara. Sejak saudara lahir dari rahim ibu, di situ sudah dilihat apa dalam peperangan hidup saudara, tuntutan sejak kita masih kecil sampai kita dewasa ini pasti ada liku-liku kehidupan yang harus dipenuhi. Peperangan saudara, peperangan orang tua saudara, peperangan di dalam kehidupan keluarga saudara, masing-masing keluarga, lepas keluarga, beda-beda persoalannya. Ya. Tetapi awal mula kalau sudah dituntun, ayat 8 sampai 13 bilang begini. Keluaran 17, ya. Dalam Keluaran 17 ayat 8-nya. Pelan-pelan. Ya. Ya, nah, lalu datanglah orang Amalek. Mereka berperang dengan Israel di Rafidim. Terus? Ya, kata Musa. Mari kita berperang melawan orang Amalek. Ya. Jadi Musa itu memegang tongkat Allah, dia naik ke puncak. Ingat, terus. Ya, lalu Musa pergi melakukan apa yang dikatakan Musa? Ya. Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Terus? Ya. Ya. Lebih kuatlah Amalek. Terus? Ya. Ya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Ya. Ya. Saudara lihat, perlu yang namanya ada simfoni, kesepakatan. Peperangan melawan Amalek ini adalah peperangan yang banyak mengeluarkan energi. Berapa tahun di dalam kehidupan rumah tanggamu, peperangan demi peperangan tidak kunjung-kunjung selesai. Habis ini, sejak saudara mulai berumah tangga, mulai awal mula, ya, mungkin di situ melihat madu, tetapi sejak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, di situ kita bisa melihat ada duri, ada yang namanya asam garamnya. Di situ kita melihat pernak-pernik dalam kehidupan rumah tangga. Melakukan usaha demi usaha, pekerjaan demi pekerjaan, tidak kunjung Amalek dalam bentuk kesehatan, penyakit, sakit, berapa banyak dalam sakit itu kita mengeluarkan banyak duit. Belum kerusakan kendaraan, belum kebocoran, belum kita lagi ditipu orang, belum lagi banyak hal. Saudara lihat, Amalek berusaha menggerogoti kalau ada pintu celah di situ. Apalagi kalau tidak ada pendoanya dalam rumah. Itu bolongnya besar. Daud aja, seorang imam pendoa. Di situ pun kotanya mengalami kehancuran. Keluarganya ditawan. Apalagi kalau kita tidak terlibat dalam doa. Apalagi di dalam kehidupan pelayanan gereja ini, pelayanan di sini. Kalau saya tidak bangun doa, kadangkala kita letih. Tapi saya butuh Harun dan Hur. Saya butuh saudara untuk bersama-sama berperang. Pak,
Saya sudah berdoa di rumah. Saudara berdoanya itu doa meminta, memohon. Tapi mari saudara bangun kesepakatan bersama keluarga saudara. Karena tidak bisa namanya Musa itu punya kekuatan sendiri. Dia butuh ada yang menyokong. Dia butuh ada yang menopang. Di dalam rumah saudara ada berapa orang? Bangun kekuatan. Jangan bangun pertengkaran. Amin. Haleluya. Bangun kekuatan. Mungkin saudara berdoa sendiri, merasa diri kuat. Musa. Dia butuh Harun dan Hur. Mungkin secara manusiawinya kami pendoa mungkin konsisten 7 tahun ini. Masuk tahun ke-7, masuk tahun ke-8 ini. Konsisten kita berdoa. Tapi saya butuh Harun dan Hur, yaitu saudara. Untuk apa? Menjaga kota-kota jiklak-jiklak, yaitu rumah tangga, lepas rumah tangga. Baik mungkin di Kerobokan, mungkin di Sesetan, mungkin di Gatsu, mungkin di Nusa Dua, mungkin yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Itu kami bangun tempatnya dari sini. Ada di Canggu, itu kami bangun. Jadi doa-doa membangun menara-menara khusus. Supaya apa? Ada penjagaan. Jangan sampai Amalek menyerang keluarga. Kalau dia serang, dia kasih habis. Jangan tunggu habis dulu, baru kita gelagapan sadar. Ingat baik-baik. Apa yang kau miliki sekarang, sama seperti Daud. Apa yang dimiliki keluarganya di Jiklak, dihancurkan. Jadi Amalek ini, iblis setan ini, kalau dia membabat habis, dia membabat habis sampai ekor-ekornya. Semua. Lalu peperangan yang lama dan mengeluarkan energi ini dibutuhkan sama seperti Harun. Begitu Musa menaikkan, berperang. Jadi ketika kami berdoa di sini, saudara berperang di dalam dunia pendidikan saudara. Saudara berperang di dalam dunia usaha saudara. Kami berperang di sini. Tetapi bukan berarti kami itu terus kuat untuk menopang dalam doa saudara. Bayangin loh ya. Ini ayat ini bilang begini. Kalau Musa turun tangan aja, Amalek kuat. Apalagi kalau Musa tinggalin. Apalagi kalau Musa nggak berdoa. Hancur Israel. Kalau kami tidak berdoa, babak belur jemaat. Babak belur. Turun saja kalah. Apalagi tinggali puncak itu. Saudara bekerja, saudara melakukan aktivitas. Di tempat ini berdoa. Dan jangan lupa, jiklak-jiklak itu juga harus berdoa. Di rumah-rumah saudara juga bangun di dalam doa. Sebelum saudara melakukan peperangan. Mungkin anak-anak saudara berperang dalam dunia pendidikan. Di rumah saudara menopang dalam doa. Doa yang membuat berhasil. Zakaria berkata begini, bukan keberhasilanmu, bukan dengan kecakapanmu, dengan kekuatan militer, tetapi rohku. Itu yang membuat saudara berhasil. Ke depan, kalau saudara melihat anak-anak berhasil, saudara punya tugas dalam peperangan saudara. Sebagai orang tua, mari kita mendukung doa anak-anak kita. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Ya, amin ya. Jadi jangan tinggalkan doa. Bangun di pagi hari dalam doamu. Ketika siang, sore, malam, saudara lihat bagaimana kita membangun di tempat ini. Nah, tujuan saudara di dalam kitab Samuel ini, supaya bagaimana saudara mengalami pertempuran dengan Jiklak, dikasih contoh. Jangan lupa, aku beri contoh kamu pada saat Yosua berperang, pada saat itu juga Musa naik berdoa. Jangan remehkan pendoa. Jangan remehkan. Yang membuat kita berhasil karena doa-doa yang
kita naikkan semua. Yang Anda naikkan semua, itu yang membuat saudara berhasil. Ingat ya, haleluya. Nah, pengertian selanjutnya dikatakan, ada kesepakatan di Simfoni, Keluaran 17 ayat 14. Ya. Nah, Musa, tolong kamu buat dalam sebuah kitab, terus ya. Ya. Turun temurun. Jadi ayat ini bilang begini, kemudian Musa membangun sebuah mezbah dan menamainya, Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah panji-panjiku, buat mezbah doa. Artinya panji itu bendera yang kau pancangkan. Jadi Amalek mengerti, setan itu mengerti bahwa di tempat ini, di tempat rumahmu, di tempat usahamu, kalau sudah ada panji-panji kerajaan sorga, Amalek tidak akan berani menyentuh. Belalang tidak akan menyentuh apa yang kau kerjakan. Tidak sedikit belalang menggerogot dia. Ingat baik-baik. Kalau setan menghabiskan hartamu, dia bikin tidak berbekas. Jangan kaget nanti. Loh kenapa? Loh kenapa? 16. Musa berkata, aku mengangkat tanganku ke arah tahta Tuhan. Tuhan akan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Jadi sampai sekarang, turun-temurun itu sampai sekarang. Peperangan kita masih terus berhadapan dengan Amalek. Tidak ada doa itu yang sia-sia. Kenapa? Karena di alam peperangan roh, kami selalu berdoa. Para pendoa itu berdoa. Untuk setiap keluarga lepas keluarga itu disebutkan. Tuhan tolong ini Tuhan. Tuhan bentengi dia Tuhan. Tuhan, makanya setiap pos-pos doa yang kami bangun itu kami terus berdoa. Ada perbedaannya. Terjadi banyak ledakan. Kalau hari ini kita tidak membangun doa, mau jadi apa kita semua? Apa yang diambil Amalek? Kita kembali ke dalam 1 Samuel 30 ayat 3. Apa yang diambil Amalek? 1 Samuel 30 ayat 3. Terbakar habis. Dan lihat, yang paling diserang itu iblis itu menyerang pendoa. Maka jangan heran kalau pendoa itu diserang, yang paling pertama suam kuku. Yang paling diserang itu adalah gairah. Ketika saudara betul-betul sebenarnya ada sinyal kecil untuk saudara datang berdoa, duduk pagi hari, dibangunkan pagi hari, sebenarnya Tuhan berbicara. Tetapi yang diserang apa? Capeknya. Yang diserang apa? Saudara lihat. Menghancurkan masa depan anak. Ingat baik-baik. Masa depan anakmu yang dihancurkan apa? Pendoanya dulu. Jangan sampai orang tua berdoa buat anak-anaknya. Sangat berbahaya. Kalau kita sebagai orang tua tidak berdoa bagi anak-anak kita, sama seperti dia di Ziklag ini. Anak-anaknya dirampas jadi tawanan. Saudara tidak bisa ulang kembali.
Mereka akan berjalan sesuai dengan umur. Ya betul, saya juga tidak terasa. Umur sudah 50. Pak. Saya bilang sama ibunya, 10 tahun lagi 60. Sudah tidak bisa mundur ke belakang lagi. Jadi sejalan dengan umur bertambah, itu tidak bisa dimundurkan ke belakang. Ketika anak-anakmu salah langkah, salah melangkah anak-anak kita, maka untuk kembali kepada porosnya, saudara bayar harganya cukup mahal. Mahal kita bayar. Maka tujuan saudara menjadi iblis menyerang pendoa, jangan sampai kita sebagai pendoa itu berdoa buat masa depan anak-anak kita. Ingat, peperangan kita ini adalah peperangan dengan Amalek. Yang selanjutnya, iblis itu menyerang pendoa supaya apa? Supaya dia mudah menyerang keluarga. Supaya dia mudah menjarah kedamaian keluarga. Supaya dia mudah menjarah kesehatan. Menjarah harta. Apa yang kau miliki itu, jadi jangan heran. Banyak terjadi kebocoran. Ya, saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bantu orang tua kita ya. Mereka cukup dengan keringat berjerih payah untuk membiayai kehidupan kita. Dukung mereka dalam doa. Berkati orang tua saya Tuhan. Berkati supaya apapun yang dia kerjakan Engkau buat berhasil. Karena keberhasilan dia juga untuk kita semua anak-anak. Amin ya. Berdoa. Karena apa? Karena iblis menyerang. Anda juga anak-anak pendoa juga. Orang tua berdoa buat kesuksesan saudara. Masa depan saudara. Maka tidak heran dijiklak, ditawan itu anak-anak. Istri ditawan, pendoa ditawan. Daud pendoa bingung juga lihat istrinya. Bingung juga lihat buah hatinya. Jadi kalau saudara mau berhasil dalam dunia saudara, pekerjaan bisnis saudara, berdoa. Itu kuncinya. Terus dikatakan, Efesus 6 ayat 12. Saya baca dalam terjemahan yang lainnya. Kalau tidak salah AYT. Sebab kita tidak berperang melawan manusia. Tolong coba Efesus 6 ayat 12. Ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya. Melawan penguasa-penguasa. Ya. Bukan pemerintah yang ada di bumi. Itu memberontak namanya. Tetapi pemerintah-pemerintah di udara. Kerajaan-kerajaan iblis dan setan. Alkitab mencatat dalam terjemahan lain bilang begini. Sebab kita tidak berperang melawan manusia. Melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad. Penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan. Setan-setan yang berkuasa. Dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah di tempat apa yang kau kerjakan. Ada teritorial di situ yang menghalangi untuk orang datang membawa berkat kepadamu. Jadi saudara harus mengerti teritorial. Saudara tidak berdoa, tetapi saudara lihat ada pemerintah dunia melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Yang saudara tidak bisa lihat. Makanya ketika Musa tidak melihat bagaimana Yosua berperang. Tetapi dia berdoa. Dia berusaha bagaimana supaya menang dalam alam roh. Maka Yosua berperang menang. Setiap engkau melakukan aktivitas. Engkau menang dulu sebelum melangkah. Sebelum melakukan aktivitas berdoa dulu dan menang dalam alam roh. Apa yang kau kerjakan? Pasti berhasil. Saudara pahami jiklak ini. Ini gaya peperangan dalam dunia roh kita. Peperangan dalam dunia rohani kita.
melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya, penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini. COVID ini, setan sedang melepaskan. Banyak orang berkata, ada teman saya berkata begini, susah ya, tamu sepi. Apalagi kita ini ditutup sampai tanggal 24, tamu-tamu tidak boleh masuk. Tambah susah lagi. Tapi bagi saya, kalau saudara paham jiklak ini, ayat berikutnya, Daud masuk di dalam doa. Saudara lihat, apakah ada solusi bagi kita? Ada. Solusinya, saudara lihat. Ini langkah Daud adalah langkah gereja. Langkah kita sekarang menghadapi jiklak, menghadapi Amalek, menghadapi penguasa-penguasa di udara, menghadapi kegagalan-kegagalan, menghadapi yang sulit-sulit, menghadapi berkat yang seret, menghadapi penyakit, menghadapi kehancuran, menghadapi tantangan dunia pendidikan. Saudara lihat, ini langkah gereja. Pertama, ayatnya berkata, tolong baca ayat keempat. 1 Samuel 30. Ya. Nah, Daud bilang begini, aku menangis di dalam hadirat. Aku menangis tatkala aku hancur hati. Maka pelajaran kemarin, Tuhan dekat dengan hati yang hancur. Jangan mengeraskan kepintaranmu, jangan mengeraskan cara pandangmu, jangan mengandalkan semua kemampuanmu. Daud, Goliat dikalahkan, pasukan berlaksa-laksa dibunuh oleh dia, tetapi untuk menghadapi peperangan di dalam keluarganya, dia butuh yang namanya hadirat Tuhan. Karena kalau saudara, contoh aja begini ya, orang terdekat saudara terjadi sesuatu, waduh, hati kita. Apalagi yang namanya buah hati, apalagi yang namanya anak-anak. Terjadi sesuatu, kita nggak bisa tidur. Nanti saudara akan jadi orang tua, akan mengerti. Ya, makanya tidak heran para orang tua itu menangis, tidak perlu kasih lihat saudara, tetapi kadang-kadang dia di kamar dia sendiri dia menangis. Mungkin saudara tidak melihat tangisan air matanya. Sama seperti Daud, istri dan anak-anaknya dijarah, dia menangis sampai habis, sampai sekuat tenaga. Sesungguhnya, halo, itulah hati orang tuamu. Ya anak-anak ya, halo. Perhatikan, mungkin orang tuamu sekarang ketawa-ketawa, tetapi sesungguhnya mereka menangis buat kalian. Dia rindu supaya saudara itu berhasil. Dia rindu masa depan saudara tidak dijarah, dirampas oleh Amalek. Dia rindu supaya saudara itu sukses. Dia rindu itu semua. Tapi dia pendam dalam hatinya. Ya. Jadi jangan sia-siakan orang tua. Nggak ada amin. Halo. Anak muda, jangan sia-siakan. Benar. Haleluya. Kok tegang melihat saya? Adakah menakutkan? Enggak ya? Enggak ya? Haleluya. Dan lihat, jalan iman Anda dengan Tuhan bukanlah jalan tanpa perasaan atau emosi. Jadi Daud itu punya perasaan yang kuat. Maka kalau kadang-kala saya menghargai kalau orang itu bisa hancur hati. Saya menghargai dia. Karena apa? Mungkin jalan itu dia ingin melepaskan perasaannya di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud. Dia melepaskan perasaannya di hadapan Tuhan dengan air mata. Tetapi bahasa Inggris bilang begini, God is interested in your emotion. But He does not want you to be ruled by them. Tuhan tertarik pada emosi Anda,
tetapi dia tidak ingin Anda diatur oleh emosi tersebut. Jadi kalau saudara nangis, menyesal, nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Penyesalan itu sesuatu yang tidak perlu lagi mundur ke belakang. Banyak orang menangis dan menangis dan menangis, tetapi dia tidak melangkah. Banyak orang menangis dalam hadirat, tapi nggak mau berubah. Halo. Menangis berubah, puji Tuhan. Menangis nggak berubah, repot. Ya. Bukan penyesalan yang terus menerus, tapi bangkit. Semangat, strong. Ya. Kedua, dia bilang begini, apa langkah yang gereja harus lakukan? Yang kedua, kuatkan dirimu. Mana ayatnya? Tolong ayat 6. Strengthen yourself. Ya. Ya. Saya mau bilang, Ziklag menjadi tempat yang menakutkan, di mana emosi yang tidak terkendali menyebabkan kekacauan. Ya, tetapi Tuhan bilang, dia memperkuat dirinya sendiri di dalam Tuhan. Jadi kalau ada sebuah kesulitan, persoalan di dalam kehidupanmu, perkuat dirimu dengan percaya. Terjadi tidak terjadi, ditolong tidak ditolong, tetap percaya. Amin ya. Bahasa Ibrani bilang begini, kata memperkuat itu kauzak. Bahasa Ibraninya. Jadi bahasa aslinya bilang begini, kata kauzak itu pertama memperbaiki. Jadi mengadakan perbaikan, sudah tahu ada kegagalan, tapi nggak mau diperbaiki. Cara lihat koreksi mari kita sendiri. Kalau ada sisi di situ kebocoran, perbaiki. Kadang memperbaikinya begini, saya percaya, saya berdoa dengan iman, tapi nggak mau diperbaiki. Apa yang mesti diperbaiki? Saudara lihat, kata perbaiki itu begini, pengaruh untuk menggabungkan diri. Kata daripada kauzak ini ada pengaruh atmosfer sorgawi di tengah-tengah hidup. Kalau memang ada penurunan, kalau memang ada kegagalan, saudara memperbaiki. Bagaimana caranya? Gabungkan pikiranmu, gabungkan rohmu. Naik di dalam doa, sama seperti Harun dan Hur dan Musa. Kekuatannya besar. Jadi di tengah-tengah kehidupan apapun yang kau kerjakan sekarang, kalau memang ada kegagalan penurunan, coba mari kita bangun. Sama seperti kami. Kalau ada masalah, maka kami berbicara. Apa yang terjadi? Ayo kita bersepakat. Ada simfoni. Simfoni itu seirama. Yang membuat repot, kalau ini terus kita mainkan, keyboard terus, nggak ada drum, nggak ada gitar, nggak terjadi alunan musik yang indah. Jadi masing-masing pikiran, masing-masing hati disatukan, naikkan simfoni di dalam doa, baru di situ dia kelihatan pengaruhnya besar. Terus dikatakan mencurahkan tenaga kauzak itu, saudara harus bayar harga. Pagi-pagi bangun, aduh capek, aduh masih ngantuk, bayar harga dengan tenagamu, bangun. Bangun pagi hari dan berdoa. Mungkin sore hari, waduh ada doa lagi, bangun. Saudara tidak bisa berdoa di tempat ini, saudara bangun doa di tempat saudara. Bangun itu. Saudara lihat, harus ada tenaga ekstra. Terus dikatakan lagi, supaya kata kauzak itu memperbaiki, ya, menjadi lebih kuat, memperkuat
Kepercayaan itu tujuannya menjadi lebih kuat rohmu, imanmu. Mengikat dengan teguh, arti mengikat dengan teguh, tolong buat kesepakatan. Halo? Bagaimana cara buat kesepakatan? Umpamanya peperangan bagi anakmu ke depan, dia mau kemana? Mau kerja? Mau sekolah? Mau sekolah apa? SMA? Habis SMA kuliah? Ayo buat kesepakatan. Mau di mana? Nanti papa mama berdoa. Begitu. Itu kesepakatan. Tujuannya apa? Ada ikatan, kausak. Supaya ke depan dipermudah. Oh, biayanya segini. Oh, nanti pendidikannya di sini. Oh, nanti mereka lakukan usaha di sini. Jangan pakai marah-marah. Kamu sih gagal, kamu sih begini. Mari bangun dalam doa supaya hikmat itu turun. Nanti kemana arah anak-anak kita? Itu juga akan menjadi kesuksesan bagi Daud dan bagi kita semua. Ya, mengikat, ada ikatan. Jadi jangan nggak mau terlibat dalam doa. Terus supaya berkembang, kausak itu berkembang. Ya, dan dikatakan lagi, kausak itu menguatkan hati, jangan luntur. Kalau belum terjawab hari ini, jangan luntur, perkuat. Maka Daud dia bilang kita, aku memperkuat. Padahal sudah capek dia menangis, sudah letih, nggak ada jalan keluar. Tetapi satu-satunya kunci bagi kita, kalau hari ini belum dapat jawaban, perkuat imanmu. Perkuat kepercayaanmu. Pasti saya diberkati, pasti saya disembuhkan, pasti saya ditolong, pasti anak-anak saya berhasil. Perkuat. Begitu caranya. Ini peperangan. Kalau saudara menang dalam alam roh, walaupun anak-anak kita ke depan belum tahu jadi apa, tetapi di alam roh, saudara menang. Anakku pasti berhasil. Pasti dia berhasil. Pasti. Ya. Nah, kata kausak. Nah, ayat ketiga, poin ketiga. Doa membawa jalan keluar. Tolong baca ayat 7 dan 8. Ya. Dia bilang begini, Imam Abiatar, terus bawa akan efod kepadaku. Bawa efod itu kepada Daud. Ya. Ya. Dan dia berfirman kepadanya, engkau dapat menyusul mereka. Coba lihat, ayat 7 dan 8 ini berkata begini, jubah efod itu spirit menyembah, spirit berdoa. Jadi di tengah-tengah kesulitan, mari saudara latih diri saudara, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau tahun ini Tuhan, tahun kemarin ada kegagalan. Tahun kemarin bulan Januari, Februari, Maret, April sudah kami lewatkan tahun ini. Bahkan kau berfirman Tuhan, Allah memperkatamu dengan ajaib. Tapi kalau sampai bulan ini belum terjadi ajaib, Daud bilang begini. Daud itu kita semua. Mana pakaian efod? Pakaian efod ini berbicara, saudara harus datang kepada Tuhan. Itu jalan keluarnya. Pakaian efod ini berbicara, Daud mempunyai hati yang khusus untuk datang kepada Tuhan. Jadi di tengah persoalan, jangan tidak cari Tuhan. Doa sarana hubungan dengan sorga. Dan doa kita itu mengalami menang dulu di dalam alam roh. Kita berperang dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Berperang dalam penguasa-penguasa di udara yang menggagalkan anak-anak kita ke depan. Jadi jangan pandang sepele doa itu. Mungkin saudara belum melihat sekarang anak-anak ke depan. Tetapi ketika kita berdoa, kita sudah menang dulu. Nah, doa adalah Anda bertanya kepada Tuhan, meminta Dia untuk menunjukkan jalan keluar.
Doa meminta kepada Tuhan menunjukkan supaya ada jalan keluar. 4. Kita ada dalam bilangan yang mana? Tolong ayat selanjutnya, 9 dan 10. Lihat ya, 600 orang pergi berperang untuk mengejar. Terus sampai dia di sungai Besor, terus ya, iya, terus jadi di Ziklag ini pengalaman kita semua. 600 punya kerinduan diberkati, tapi 200 putus asa. Letih, lelah dengan kehidupan. Tapi 400, saudara lihat, diawali dengan semangat, antusias, roh yang menyala-nyala, perjuangan buat masa depan anak-anak, perjuangan untuk merebut kembali apa yang menjadi milik Daud, apa yang ditawan oleh Amalek. Amalek turun-temurun sampai hari ini akan menjara kesehatanmu, menjara damai sejahtera dalam tengah-tengah keluargamu, sukacitamu, masa depan anak-anakmu, itu dijara, itu diambil semua. Tidak sedikit orang menangis, kaget, terhilang, bahkan apa yang dulu sukses luar biasa, tapi ketika sekarang terhilang. Saudara tangkap baik-baik. 600 ini berbicara, 600 yang berangkat, 200 orang putus asa. Tapi saudara adalah bilangan yang 400. 400 ini yang stabil spiritnya. Terkadang Tuhan itu uji kesetiaan. Terkadang Tuhan uji kesetiaan. Tetapi ketika di sungai Bensor, yang 200 bilang begini, aku sudah capek dengan pernak-pernik kehidupanku. Sudahlah, kalau memang ini sudah terjadi, ya sudahlah. Kalau memang aku nggak sembuh-sembuh, ya sudahlah. Kalau memang aku nggak diberkati, ya sudahlah. Kalau aku pendidikanku begini, ya sudahlah. Saudara kategori 200 orang. 400 ini, dia tetap antusias semangat mencari Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman, Daud bilang begini, apakah aku harus kejar Daud? Engkau pasti menyusul. Sebenarnya firman Tuhan sudah berbicara kepada kita 7 tahun yang lalu. Lewat doa-doa di tempat ini. Tapi Tuhan uji, kadang 7 tahun ini. Sudah lihat, meskipun ada jawaban sedikit, itu juga jawaban. Meskipun awan kecil, itu juga cikal bakalnya hujan turun. Walaupun hujan turun rintik-rintik, itu juga jawaban. Tapi kalau saudara melihat hujan besar, kalau saudara ingin menjara kembali apa yang menjadi milikmu, maka saudara harus lakukan seperti 400 orang ini. Jangan pernah letih berdoa. Jangan pernah letih. Terkadang Tuhan uji kesetiaan. Yang kelima, sepotong kue arah. Dan 2 potong kue kismis. Berbicara apa itu? Tolong ayatnya. 11 dan 12. Kemudian mereka juga memberi roti dan minum air, terus mereka memberikan sepotong kue ara, terus dan 2 buah kue kismis. Ya, dia tidak makan minum 3 hari.
kasihilah orang Mesir itu. Kasihilah orang Filistin itu yang dimaksud dalam peperangan ini. Ya, kasihilah musuhmu. Karena di tengah kesulitan sering Tuhan ingin melihat kemurahan hati saudara. Ayat ini bilang, Daud, dia memberi makan 3 hari yang musuh yang menghancurkan kotanya. Justru dia beri kue kismis. Justru dia beri kue ara. Dia beri minum. Apa maknanya? Justru di tengah-tengah perhatianmu, sesungguhnya itu jalan keluar. Jangan takut, atau bahasa Indonesianya, jangan pernah pelit. Halo? Daud ini menghancurkan kotanya, tapi dia memberikan kue kismis. Dia memberikan kebaikan. Justru di situ Tuhan mau lihat hati Daud. Bukan sekedar kasihlah musuhmu, ditempelin ke pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi Daud bukan sekedar itu. Dia beri apa yang ada padanya. Disitulah jalan keluar. Kalau untuk orang Filistin, orang Amalek ini, Daud memberi dan dia dapat jalan keluar. Apalagi saudara memberikan Tuhan yang terbaik. Jangan sisa-sisa. Jangan ampas-ampas. Kita tuh takut sama Tuhan. Daud ini enggak takut. Kalau saudara mau lihat jalan keluar, ketaatan dan kesetiaan itu penting. Saudara mau tanya, apa Pak kesetiaan, apa ketaatan? Nanti saya konseling pribadi. Masalah ketaatan kadang-kadang kita takut. Dan kita tidak setia di situ. Padahal dengan dua kue kismis dan 1 kue ara, ya, justru di situ dia diberikan jalan keluar. Tolong 1 Samuel 30 ayat 15 dan 17. Coba lihat, dapatkah engkau menunjukkan jalan terus? Iya. Iya. Saudara lihat, ayat ini berkata bahwa tidak ada satupun yang terhilang. Saudara ingin mengembalikan apa yang terhilang dulu, yang bagaimana dulu saudara memiliki damai, sejahtera, sukacita, anak-anak itu kembali dengan sukacita, melihat masa depan dan keberhasilan. Langkah Daud ini langkah yang sangat memberikan contoh bagi kita. Pakai pakaian efod, cari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan jangan lupa sepotong kue kismis, 2 potong kue kismis, dan sepotong ara ini. Punya hati untuk memberi. Saudara punya hati untuk memberi. Pepatah dunia bilang begini, mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi, tapi hukum kita tidak. Engkau berapa kau tabur, itu pun juga kau tuai. Kita berbeda dengan hukum dunia. Maka kalau saudara melihat sebuah keberhasilan, jangankan Tuhan, musuh aja
Daud ini mengajarkan punya belas kasih. Apalagi sama Tuhannya, setiap 6 langkah dia berikan korban. Itu Daud. Sama musuh saja dia beri, apalagi sama Tuhan. Kita sama Tuhan takut. Tidak ada yang aneh ya? Haleluya. Tidak ada yang terhilang. Tolong 19-nya. Iya. Iya. Saudara mau rindu dibawa kembali apa yang dulu saudara sukses? Ya, kalau dulu saudara tidak sukses, mau menjadi sukses anak-anakmu ke depan, maka Tuhan bilang begini, pergunakan pintu yang kecil sekalipun, asal itu dari Tuhan, maka apa yang hilang akan kembali. Apa? Keluarga, apa? Anak-anak, apa? Saudara lihat, masa depan, kesehatan, dan hasil usahamu. Tuhan kembalikan itu semua. Ingat baik-baik, sepotong kue ara dan 2 potong kue kismis. Perhatikan musuhmu sekalipun, apalagi orang-orang seiman, apalagi Tuhan, itu pintu celah untuk kau didatangkan berkat sesungguhnya. Karena kita takut, maka berkat itu tertutup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami membawa pujian kami dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidup kami ya Bapa. Ku tahu hidupku adalah pengembangan
Kami akan memperkuat pribadi kami Bapa. Karena kami yakin umat-Mu di tempatnya akan mengalami kemenangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang bersorak-sorai. Kemenangan demi kemenangan terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, tahun ini akan mengalami terobosan jemaat-jemaat-Mu. Kami akan berperang di dalam penguasa-penguasa di udara. Tidak berhak lagi mencuri berkat-berkat anak-anak-Mu, mencuri berkat-berkat kesehatan anak-anak-Mu. Karena kami orang-orang yang mau bersukacita, hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahmu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami, Engkau memberkati setiap anak-anak kami, Engkau memberkati setiap usaha-usaha kami, Engkau memberkati setiap kesehatan kami, dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam doa, sesungguhnya disitulah kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Biarlah doa kami hamba-Mu kepada umat-Mu dalam ibadah pertama ini. Mari Bapa jaga mereka, mari Bapa bentengi mereka dari penguasa-penguasa di udara yang mencuri damai sejahtera, yang mencuri kesehatan, yang mencuri setiap rumah tangga yang di dalam kemenangan-kemenangan, mencuri setiap berkat-berkat anak-anak-Mu. Mari Tuhan, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu,
apa yang kau kerjakan akan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Dan setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.